Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Ya, kali ini saya tadinya ingin mencoba struktur konstruksi di KM 39 Tol Cijago yang sebentar lagi akan segera difungsikan mungkin ya. Tapi ternyata saya di sini bertemu dengan beberapa warga yang sedang berkumpul ya. Nah, ini langsung aja nih karena mungkin situasinya seperti apa. Untuk lebih jelasnya kita langsung tanya narasumbernya ya. Pak, bisa agak ke tengah sedikit, Pak? Dengan Pak siapa, Pak? Bapak dengan Gunata. Pak Gunanta ya? Iya. Baik, Pak Gunanta, kalau saya boleh tahu ini kondisinya Bapak ini pemilik bidang tanah di sini atau bukan, Pak? Kebetulan saya ahli warisnya dan pemilik tanah di sini. Pemilik tanahnya bisa ditunjuk yang mana, Pak? Oh, ini dari sini. Termasuk yang kita di Iya, sini? termasuk ini yang kita diri di sini. Oke, itu bidang nomor berapa, Pak? Kita bidang 75 dan 85. 75 dan 85. Iya. Emang Bapak pemilik tanah asli sini? Asli. Dari kecil? Dari orang tua kami belum lahir sampai Oke. orang tua kami wafat, bahkan sama kami sendiri, saya sendiri. Oh, ditempati berarti? Masih di sini. Berarti sebenarnya lahan yang Bapak yang digunakan tol ini itu lahan Bapak yang ditinggali sendiri? Iya. Tidak pernah ditinggal misalkan selama beberapa tahun gitu? Tidak. Tidak pernah? Dari fisik sampai suratnya kita tidak pernah menggeser kepada orang lain. Nggak pernah menggeser pada orang Iya. lain. Berarti kalau berdasarkan surat itu tahun berapa, Pak? Kita punya surat tahun 60. Tahun 60. Tahun 60 berarti cukup lama juga ya? Cukup lama. Nah, kalau cukup lama seperti itu, Bapak didatangi P2T sejak tahun berapa? Tahun berapa kita memang dapat penawaran dan pemberitahuan dari Tol Cijago. Waktu itu P2T mengukur tanah kami, memplotting tanah kami, dan sampai detik ini kami tidak pernah menolak atau menyanggah. Nggak pernah menyanggah. Bahkan Oke. kami tidak pernah menghalangi proyek pemerintah. Ya, baik. Nah, terus gimana? 2018 kami dapat undangan. Ya. Dapat undangan ke BPN untuk pencairan. Kok Baik. tiba-tiba kami keblokir. 2018 itu berarti keblokir. Iya. Baik. Dengan alasan apa, bagaimana kita nggak paham, kita nggak tahu. Bahkan sampai detik ini konon kabarnya uang kami sudah dikonsignasi ke pengadilan. Sudah dikonsignasikan ke Iya. pengadilan. Kalau sebelum kita menuju ke pengadilan, saya pengen tahu dulu. Tadi kan Bapak bilang proses sudah mengikuti sampai dengan tahun 2018 ingin dibayar ya? Iya. Itu sudah mengikuti berapa lama prosesnya? Kita sampai 10 kali, kurang 10 lebih kali ya, ya. 10 kali datang Tapi ingat mengajukan. nggak tahun berapa pertama kali sampai dengan 2018, ingat nggak? Ya, saya lupa itu. Lupa ya. Dari sejak kita 2016 dapat undangan di BPN sampai sekarang kita kurang lebih ada 10 kali 10 kalian datang lah ke ya BPN pokoknya. untuk Oke. menanyakan apa dan bagaimananya. Iya. Gitu. Kenapa udah jadi jalan begini kok kita sampai sekarang Oke. ini belum pernah dibayar. Ini gimana? Kok Bapak bisa udah jadi konstruksi begini? Nah, Kalau setahu saya sebenarnya kalau saya melihat di Limo kan harusnya nggak bisa ya, nggak bisa. ya. Ini ya. gimana Pak? Memang ya kita ada hubungan baik sama PT karena kita oke. tidak pernah menghalangi PSN ya atau proyek strategi pemerintah itu ya. Ya. Sekelas PT aja kontraktor, terutama LMA ya, itu mau pakai lahan kita aja 1 meter aja mereka sewa. Oh, sewa. Kenapa pemerintah yang udah mau menggunakan untuk fasilitas umum kayak begini, jalan tol begini, kok tidak membayar gitu loh? Oke. Ada apa dan bagaimananya? Jadi sampai saat ini belum dibayar. Belum. Nah, terus sampai ke proses pengadilan? Kebetulan kita sekarang udah jatuh ke tangan kuasa hukum ya. Oh, Kita sudah ke kuasa hukum. ada mohon kepada kuasa hukum. Oke. Nah, kebetulan ada kuasa hukum kita di sini, Baik. yaitu Pak Melvin. Oh, baik. Berarti sudah menunjuk ke Pak Melvin. Ya, Untuk Pak Melvin. proses-proses yang udah berapa kali Pak kalau sebelum saya ke Pak Melvin? Sudah berapa kali persidangan? Persidangan baru 1 kali aja ya. Baru 1 kali ya? Baru 2-3 kali ya. Oh, 2-3 Ya. kali ya. Baik, mungkin Ya. boleh bergantian dengan Pak Melvin. Ya, silakan Pak. Pak Melvin tadi sudah disampaikan dengan Pak Gunanta ya. Informasinya katanya sudah melalui proses persidangan. Betul. Nah, gimana Pak sebenarnya kronologinya itu seperti apa? Karena kita tahu ini kan konstruksinya sudah jadi ya, sudah selesai gitu. Iya. Seperti apa Pak bisa disampaikan? Nah, seperti tadi dijelaskan kan bahwa ahli waris ini sudah menguasai ini tanah puluhan tahun, tidak pernah tidak pernah ditinggalkan sampai saat ini gitu. Jadi tiba-tiba tadi seperti tadi Pak Gunata bilang, tiba-tiba BPN memblokir ganti rugi yang seharusnya didapatkan oleh ahli waris. Alasannya apa? Akhirnya kita ketahui karena ada yang mengakui
memiliki tanah ini dengan sertifikat. Nah, pada akhirnya kami berjumpa di pengadilan. Nah, kita berusaha menanyakan sertifikat kita pada saat ada yang mengakui ahli waris bertanya-tanya kan. Iya. Akhirnya kita mau pastikan. Kita tanya apakah sertifikat itu peta bidangnya di lokasi ini. Itu sangat mengejutkan sama sekali. Kita tanya sama pihak BPN bahwa BPN menyatakan bahwa peta bidang itu di sini itu menurut perkiraan. Jadi tidak pasti gitu. Jadi kami agak bingung lihat BPN. Maksudnya Di persidangan itu, Pak? di persidangan, bahkan ketua pengadilan pun di situ yang untuk ketua mediasinya menanyakan ke pihak BPN pada saat yang hadir saat itu ya. Dia bilang, apakah peta bidang itu yang disertifikat yang muncul itu sekarang ada di sini? Pihak BPN tidak bisa memastikan sama sekali. Nah, jadi betapa ruginya ahli waris ini. Keadaannya seperti ini gitu. Jadi tidak ada bagaimana hak dari ahli waris yang seharusnya mendapatkan ganti rugi dibatalkan hanya karena ada sertifikat yang tidak diketahui tempatnya di mana persisnya. Oke. Berarti sudah semenjak kapan tuh Bapak membantu Pak Gunanta? Sekitar 2 bulan yang lalu kita ya, Iya. kita Oke. masuk sidang segala Sidang-sidang. macam. Sejak gitu. dikonsinyasi. Sejak dikonsinyasi gitu, seperti itu. Oh, Kan jadi PHA-nya belum ada ya? bahkan itu dari sisi itu, dari prosedurnya pun kami menanyakan gitu. Seharusnya kan pada saat penetapan konsinyasi pihak ahli waris menerima PHH, pemutusan hubungan lahannya kan. seperti di Limo ya. Seperti misalkan. dia, seperti Kan yang memang setahu saya kalau kayak di Limo itu kan PH sudah keluar, maka konstruksi bisa berjalan. ya kan? betul. Nah, kalau di sini belum. Sampai saat ini ahli waris tidak menerima. Jadi benar-benar Termasuk Bapak juga belum menerima. belum menerima. Kan siapa sebagai kuasa hukum pun kami menanyakan belum menerima belum. sampai saat ini. Termasuk di Iya. Jadi yang mengurusi Pak Gunanta terus, nggak pernah ganti orang lain. Kebetulan yang ditunjuk sama ahli waris Pak Gunanta. Pak Gunanta terus ya. Iya. Jadi nggak pernah berganti Iya, ke orang iya. lain. Artinya kalaupun surat menyurat seharusnya tetap ke Pak Gunanta. Betul. Tapi sampai saat ini ternyata belum menerima Betul. PHH tersebut. Betul. Oke. Sangat banyak kejanggalan pada saat kita dipertemukan sama pihak yang mengaku punya sertifikat saja, dia hadir kan? Ya. Yang punya sertifikat hadir di pengadilan. Kita lihat, coba tolong aslinya ditunjukkan ke pihak ketua pengadilan. Kuasa hukum dari pihak dia mengirim kuasa hukumnya ya, pihak yang mengaku tidak membawa sertifikat asli sama sekali, hanya fotokopi. Jadi banyak kejanggalan-kejanggalan yang kami lihat yang sangat merugikan pihak ahli waris. Ya. Jadi, Tapi kan biasanya Pak kalau untuk surat setahu saya bukannya dari kelurahan, kecamatan, seterusnya bukannya ada jenjangnya Pak, ada catatannya gitu nah maksudnya. itu juga. Nah makanya saya bilang ada banyak sekali kejanggalan, kita tanyakan. Oke, pada saat dia tidak membawa sertifikat, kami tanyakan dengan di situ pihak BPN pada saat sidang itu. Kan ada riwayat tanah dong pada saat mau muncul sertifikat, warga segala macam. Saya 976 ya? Iya, sekalian jawabannya lagi-lagi jawaban BPN luar biasa, dia jawab warganya sudah jadi bubur di depan muka persidangan. Kok maksud saya gini, kalau memang BPN tidak yakin bahwa sertifikat itu posisinya di tanah para ahli waris, kenapa BPN mengikutkan ahli waris sebagai pihak yang konsinyasi? Seharusnya kan BPN menolak sertifikat tersebut sehingga pihak ahli waris dengan sendirinya mendapat ganti rugi gitu. Seperti itu. Ya kita mohon untuk pihak-pihak pemerintahan terkait untuk melihat langsung lah apa kondisi saat ini ahli waris supaya hak-hak mereka terpenuhi. Karena sampai saat ini saya pikir ada kalau kita bisa bilang mungkin oknum ya, kok ada seperti itu, maksudnya ada sertifikat diakui sama BPN untuk menghalangi hak-hak ahli waris. Jadi kita minta mohon sama pemerintah yang terkait untuk melihat kondisi ahli waris saat ini. Baik. Ya mungkin terakhir dari harapan Bapak. Ya harapan kita sebagai Maju ahli dikit, Pak. waris ya, seluruh ahli waris di sini mengharap biar cepat terbayar. Ya kita nggak akan menghalangi pemerintah. Berulang kali kita tetap mendukung proyek pemerintah. Tapi tolong dong hak kami juga, ya
saudara-saudara ya. Nah, hak kita juga perlu dipenuhi. Tolonglah itu ya presiden dah terutama dah. Kalau perlu sebelum diresmiin dibayar dulu. Jangan bisanya buka jalan diresmiin ketawa-ketawa kami menderita. Kami lapar. Ya. Ya, demikian. Terima kasih. Baik Pak Gunanto dan Pak Melvin. Baik Pak Melvin, terima kasih banyak. Demikian laporan singkat saya dari lokasi KM 39 Tol Cijago 3. Semoga bermanfaat dan ini langsung kita dengarkan dari narasumbernya ya. Terima kasih sudah menonton, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta hak ahli waris untuk pemerintah untuk membayar tanah kami yang selama ini kami udah mengharapkan, udah menunggu-nunggu dari tahun 2018 sampai saat ini. Tanah ahli waris perkiraan dari ujung sini mengarah ke ujung pohon sana yang di samping rumah tingkat yang belakang itu sampai ke tuh saluran air. Di saluran air sampai ke tiang lampu, karena tanah kami ini tanah ahli waris berbentuk L sampai ke dari tiang lampu yang KM 39 sampai dari belakang KM 39 sampai ke depan KM 39 mengarah ke utara sampai ke ujung namanya girder ya sampai ke orang yang baju merah itu tuh sampai kira-kira itu sampai di situ karena berbentuk L tanah kami. Ya, saya mohon buat pihak terkait untuk melunasi apa yang sudah diambil dari kami. Mohon kebijakannya. Terima kasih.